Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mencoba membedah peraturan yang telah dikeluarkan oleh Panitia SNBMP. Dalam hal ini saya khusus membedah terkait dengan peraturan SNBMP untuk yang SNBP atau yang jalur prestasi. Kita harus tahu apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh, serta ada ciri-ciri terkait dengan persyaratan yang harus kita pahami supaya peluang kita untuk bisa diterima di SNBP tahun 2024 itu bisa meningkat dan kita tidak masuk ke dalam sebuah kebiasaan di mana banyak peserta itu tidak lolosnya bukan karena nilainya, bukan karena prestasinya, tetapi salah strategi dalam memahami persyaratan yang telah ditentukan. Saya akan ambil beberapa contoh terkait dengan peraturan SNBP tahun 2024 yang harus kita cermati bersama. Yang pertama, terkait dengan ketentuan tambahan. Ada dua ketentuan tambahan yang membedakan SNBP tahun 2024 dengan SNBP tahun sebelumnya. Yang pertama ini, siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2024 nanti ya, teman-teman yang saat ini kelas 3 yang lulus SNBP tahun kemarin 2023, anak-anak yang sudah kuliah semester 1 dan yang jalur SNPTN tahun 2022 itu tidak bisa mendaftar di jalur tulis atau SNBP 2024. Jadi untuk 3 gap year ya, jadi yang lolos SNMPTN 2022, SNBP 2023, dan SNBP 2024 itu tidak akan pernah bisa karena datanya sudah di apa itu diblok untuk mendaftar di jalur tulis 2024. Artinya kalau anak-anak gap year mau ingin berjuang, eh, artinya yang mereka sudah lolos di SNBP sebelumnya, maka paling tidak dia punya peluang di jalur mandiri. Tetapi ada pembatasan lagi. Yang nomor duanya, siswa yang dinyatakan lulus seleksi SNBP 2024, artinya nanti untuk teman-teman yang sekarang kelas 3, jika nanti diterima di SNBP, maka tidak punya peluang mendaftar di jalur mandiri. Artinya gini, teman-teman harus bisa menimbang, harus bisa mengatur strategi bagaimana pilihan SNBP eh, itu adalah pilihan terbaik. Karena sekali teman-teman diterima di jalur SNBP, maka teman-teman akan kehilangan peluang untuk bisa apa itu mencoba berpikir jalur tulis dan mandiri. Misalnya, teman-teman membuat pilihan dua di prodi yang mungkin secara keketatan lebih rendah, tetapi teman-teman paling tidak punya peluang untuk bisa lolos. Ternyata lolos beneran di pilihan dua. Kalau itu adalah prodi yang tidak disenangi, maka teman-teman tidak akan punya peluang untuk bisa berjuang di jalur berikutnya. Kalau tahun lalu, anak-anak yang diterima di SNBP di pilihan kedua, itu masih punya peluang untuk berpikir mencoba peruntungan di jalur mandiri, di prodi yang dia inginkan. Misalnya, dia pengen banget keterima di FK, ternyata dia keterima di pilihan kedua, apapun prodinya, kemudian dia ingin memperjuangkan cita-citanya di fakultas kedokteran masuk jalur mandiri, itu masih bisa. Tapi tahun ini sudah di close, sudah di blok, bahwasanya semua peserta yang lolos jalur SNBP, yang diterima jalur SNBP itu tidak bisa mendaftar di jalur berikutnya, baik jalur tulis maupun jalur mandiri. Nah, ini nanti konsekuensinya adalah pilihan-pilihan yang teman-teman ambil itu adalah pilihan-pilihan prodi yang memang mau pilihan satu mau pilihan dua itu adalah prodi yang benar-benar akan diambil dan teman-teman tidak ada pilihan lain kecuali daftar ulang dan menjalani prodi karena tidak ada peluang lain untuk bisa teman-teman ambil ketika teman-teman sudah lolos di jalur SNBP. Nah, nanti mungkin bisa jadi efeknya adalah banyak anak-anak yang hanya mengambil satu prodi saja atau satu pilihan saja. Mungkin untuk pilihan pertama, pilihan kedua mungkin tidak banyak yang mengambil. Nah, ini satu sisi kelebihan dan kekurangan dari peraturan tambahan atau ketentuan baru di SNBP tahun 2020. Next, kita lanjutkan. Apa lagi yang perlu kita cermati? Yang pertama, terkait dengan persyaratan pendaftar ya. Siswa yang dinyatakan eligible-nya. Eligible itu sesuai dengan kuota sekolah, dia masuk layak untuk mendaftar. WNI dan punya NIK ini saya yakin semua tidak ada masalah. Tapi yang nomor dua ini memiliki NISN dan terdaftar di PDS.
Kasusnya tiap tahun, hampir tiap tahun ada banyak siswa itu yang NISN-nya itu belum terdaftar atau NISN-nya tidak aktif atau NISN-nya tidak ditemukan di sistem PDSS atau sistemnya Kemdikbud. Bagaimana cara untuk mengecek bahwasannya NISN kita itu aktif? Maka teman-teman nanti bisa mengunjungi laman ini ya, nomor induk siswa nasional kemdikbud.go.id. Ketik saja di apa itu di jendela Google mungkin ya, cara aktivasi NISN. Maka nanti akan diarahkan sebuah laman yang nanti akan dibuka lah ini ya. Tinggal masukkan nomor NISN teman-teman di kolom ini, kemudian ketikkan nama ibu kandung, kemudian cari data. Mudah-mudahan NISN teman-teman sudah terdaftar di sistem. Kalau belum terdaftar, maka hari ini, pekan-pekan ini, sebelum nanti pendaftaran dibuka harus segera diurus dan dipastikan NISN teman-teman itu sudah terdaftar di sistem dan aktif. Bisa jadi terdaftar tapi tidak aktif. Bahkan yang lebih bahaya kalau tidak terdaftar, maka itu harus segera diurus. Bisa jadi karena ada kesalahan input di dapodik sekolah atau mungkin karena NISN teman-teman itu belum didaftarkan oleh operator sekolah. Nah, ini penting sekali ya. Karena bisa jadi teman-teman eligible, mungkin peringkat paralel 10 besar. Ternyata NISN tidak aktif. Maka nanti dalam tahap apa itu seleksi di sistem, nama teman-teman tidak akan pernah bisa terjaring dan tidak akan pernah bisa muncul karena NISN tidak ditemukan. Yang berikutnya pasti ya nilai rapor nanti diisikan oleh sekolah di BDSS sesuai dengan ketentuan. Kemudian bagi teman-teman yang memilih prodi selain sains dan humaniora atau sosum, yaitu bidang seni dan olahraga ada syarat portofolio. Kemudian lain nomor terakhir ini ternyata kata kunci ya, memiliki prestasi akademik dan ini ada dan ya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Ini sepertinya aturan biasa, tapi kalau kita cermati, ditentukan oleh masing-masing PTN. Artinya, hak prerogatif untuk penerimaan SNBP itu setiap PTN pasti beda-beda. Setiap kampus punya aturan yang berbeda-beda. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah mencermati, mempelajari aturan main yang diterapkan oleh PTN yang teman-teman pilih. Misalnya UI punya aturan yang berbeda dengan ITB. UNER punya aturan yang berbeda dengan ITS, begitu juga dengan UNPAD, begitu juga dengan UGM, begitu juga dengan UNS. Apapun kampusnya, pasti tidak bisa disamakan karena di sini sudah dikasih garis ya, memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, bagaimana cara mengetahui peraturan masing-masing PTN untuk SNBP? Nah, nanti di video berikutnya nanti coba akan saya kupas menelisik atau mencari informasi persyaratan spesifik yang ditentukan oleh kampus masing-masing, yang itu nanti akan sangat besar pengaruhnya terhadap peluang lolosnya kita di SNBP. Karena setiap kampus punya keunikan cara bagaimana mencari calon siswa melalui jalur SNBP. Nanti pada video berikutnya akan coba saya kupas di masing-masing kampus itu apa yang harus kita apa itu lakukan supaya prodi yang kita pilih di kampus itu benar-benar nanti bisa punya peluang besar lolos. Nah, terkait dengan ketentuan pemeringkatan ya, perhatikan yang saya blok merah itu menggunakan nilai rata semua mata pelajaran. Semester 1 sampai dengan semester 5, kelas 1 sampai dengan kelas 3 semester 1. Pastikan semua mata pelajaran teman-teman itu nilainya aman. Paling tidak minimal 85 lah. Atau kalau teman-teman punya angka yang fantastis gitu ya, 90 ke atas, itu sudah modal yang luar biasa. Semua mata pelajaran, ya, tidak mata pelajaran sosial saja, atau humaniora saja, atau saintek saja. Tapi semua mata pelajaran. Maka dipastikan semua mata pelajaran ini paling tidak minimal 85. Kemudian ternyata di tahun ini itu ada kriteria tambahan sekolah-sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka ada kriteria lain terkait dengan rapor P5. Jadi sekolah bisa menambahkan ketentuan atau menambahkan persyaratan tambahan untuk bisa masuk menjadi siswa eligible itu menggunakan rapor P5. Dan yang terakhir, jumlah siswa itu sesuai dengan kuota sekolah masing-masing. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tahap pertama ya, bagaimana kita membedah peraturan pemerintah.
untuk meningkatkan peluang, Mas. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.